Ah, Malam dok, malam dok, malam bu. saya yang membantu. Makasih Jadi bu. mungkin Dokter Eva tadi sudah sempat dengar ini Ibu Dewi adalah salah satu orang yang pernah mengalami cedera ACL dan telah menjalani satu tindakan operasi. Nah, Wah pertama-tama mantap bu. sebelum kita lanjutkan, saya mau perkenalkan ini narasumber saya malam ini, Dr. Evan, spesialis ortopedi traumatologi yang mengkhususkan apa ya bedah tulang di bidang olahraga ya, Dr. Evan. Ya sports injury. Sport injury. Nah, itu ada pengalaman menangani injury pada olahraga catur? Nah itu dia. Belum sih. Kalau catur. Belum ya? Siapa tahu nanti pas menggerakkan lidah atau apa malah jadi fraktur ya. Saya Oke. Tadi Dokter Evan sempat mengikuti cerita dari Ibu Dewi enggak? sedikit-sedikit karena saya harus connect untuk live-nya Dokter Iko nih. Agak susah. Ah, Oke, mungkin kembali Bu Dewi boleh cerita kembali dengan singkat, padat dan jelas Oh ya, pengalaman hidupnya. Silakan. Salam kenal Bu Dewi. selamat malam dokter sebelumnya. Terima kasih. Saya dari Jiri yang bergabung. Jadi kaki saya itu sebelah kanan itu mulai terasa sakit di Februari awal di 2020 kemarin. Oke. Itu iya ada sekitar mulai itu hari Sabtu, Minggu, Senin sudah bangun tidur itu udah mulai bangun tidur udah sakit banget dok. Terus kemudian Selasa jalan juga udah susah. Seterusnya wah benar-benar yang sakit. Jadi itu apa ya? Kayak ada yang nyucuk, kayak ada yang nyucuk gitu, gitu. Nah itu nahan sakitnya dok sampai keringet dingin dok. Pokoknya Iya. sakit banget. Akhirnya saya ke rumah sakit, kemudian di lihat scan itu hasil dari dokter mengatakan ada robek-robek di ligamen depan. Kemudian yang saya kaget lagi ada kista di belakangnya dok. Jadi kan ini dengkul depan tuh, belakangnya ada kan dok, belakang sini. Itu ada kista Iya. saya. Iya. Oh iya. Nah kemudian akhirnya saya dioperasi. Ya itu tadi dioperasinya itu belakang dulu, angkat kista dulu, baru depan di katanya dijahit apa di mana gitu dok. Gitu. Nah terus dokter bilang setelah itu alangkah baiknya saya pakai alat dok, pakai alat ini. Itu Oke, setelah brace. jadi saya pakai, alhamdulillah itu ya udah lebih enakan gitu dok. Oke. Tapi yang memang apa, ya agak ganggu gitu dok. Gitu. Terus agak Waktu itu ganggu. kejadiannya kenapa Bu? Kecelakaan? Itulah saya Jatuh dari juga. motor. Nah itu dia saya memang pernah dulu ngetrail ya, pernah di mana tuh saya jatuh gitu dong. Apakah mungkin Oh, karena oke. itu, tapi saya nggak peduliin gitu, saya juga nggak ngerti gitu. Tapi memang kebiasaan saya sehari-hari treadmill dong. Treadmill Oke. kenceng itu nggak ada pemanasan. Kadang-kadang awalnya langsung naik kedebrek, nanti berhenti juga kedebrek berhenti gitu. Saya juga nggak tahu apa karena itu gitu. Tapi memang kalau jatuh, Oh. saya pernah jatuh. Pernah. Dokter bilang Ya, bisa ada kista di lutut. Iya dok. Dokter bilang waktu itu ada yang putus ACL-nya Bu, ligamennya. Robek-robek gitu dok katanya. Iya, depannya. Oh, Iya. mungkin bantalan kali ya. Iya, saya Lagi push disuruh mungkin ya. disuruh ya suruh melihat itu foto sama video, saya nggak berani dok. Saya Iya, udah takut, tidur ya. saya udah takut dok. Saya cuma dibilang ibu ini harus operasi gitu. Terus dan ini kita harus bicarakan karena kan memang harus ada operasi katanya gitu. Ya udah, jadinya dioperasi. Itu saya waktu itu operasi masuknya jam 6 sore, keluarnya jam 10 malam. Wow, lumayan lama ya Bu, 4 jam. Iya, lama. Karena katanya belakang dulu baru depan gitu dok. Oh iya, ada kista di belakang itu ya. Iya, saya juga bingung kata kok bisa ada kista ya? Kata dokternya sih kista bisa di mana aja gitu katanya. Saya kaget gitu. Iya.
Sering kita namanya tuh Baker cyst namanya. Dokter Iko juga udah sering tuh Iya dok. Baker cyst ya dok ya. Mm-mm. Iya, benar. Abis itu fisioterapi Bu lama enggak? Nah itu ketika saya mau fisioterapi kan sudah COVID dok. Akhirnya saya nggak jadi. Akhirnya saya Oke. mau disuruh dokter, ibu kalau bisa berenang deh kata gitulah. Lagi COVID. Akhirnya saya nggak terapi-terapi, tapi akhirnya saya main sepeda statis aja pelan-pelan dok. Gitu. Oke. Tapi bisa Siap, dok. siap. Oke. Nah, Waktu itu operasinya pakai apa Bu? Pakai apa sih gimana? Bius gitu dok. Dibuka gitu atau pakai teknik artroskopi Bu waktu itu? Teknik yang lukanya kecil-kecil atau lukanya besar? Ini paling ada dibolongin kanan kiri gitu kayak nggak tahu saya apa gitu. Pakai artroskopi, Dokter Evan. Iya, wah, Saya berani lihat videonya dok. mantep Bu, udah canggih tuh Bu alatnya Bu. Iya dok. Gitu. Tapi dok lucunya itu pertama kali sakit itu ya kan di hari Senin, Selasa, Rabu itu kalau saya jalan itu pelan itu malah sakit. Jadi saya ke mall itu saya jadi kayak orang lari. Nah, kalau lari saya nggak sakit. Kalau jalan sakit. Jadi saya waktu itu sebelum beroperasi jadi saya lari daripada jalan. Saya juga aneh waktu itu kan kenapa saya lari nggak sakit, kenapa jalan sakit gitu, bingung saya. Siap, siap Bu. Gitu. Tapi dibilang ACL-nya putus ya? ACL-nya putus ya Bu dibilangnya benar? Iya, terus kayak robek-robek gitu dok. Oh oke. Mungkin Ibu Dewi ada yang mau langsung ditanyakan ke Dokter Evan, Bu Dewi. Dok, itu kenapa ya kok bisa ada kista? Saya bingung juga waktu itu dok. Oke, kalau kista itu di belakang lutut biasanya namanya Baker cyst. Kista ya bisa muncul di mana aja Bu. Kista itu kan biasanya karena ada robekan dari kapsul sendi atau adanya bisa dari dalam keluar gitu ya, atau dari luar ke dalam gitu. Oh gitu ya masalah. dok. Iya, baik dok. Ya itu agak bingung waktu dibilang ada kistanya, kaget gitu kan. Kok bisa? Apa-apa. Ya. Tapi dok, Kista kan jinak. Iya dok, udah diangkat gitu. Cuma ya kadang-kadang alat ini saya pakai, kadang enggak dok. Itu namanya unloaded brace. Unloaded brace. Jadi itu lebih ke arah untuk osteoartritis sebenarnya. Gitu. Iya, jadi mungkin yang saya tangkap kalau benar ACL operasinya mungkin terjadi degeneratif ACL. Jadi ACL itu apa ya, ligamen. Jadi ligamen itu mungkin saya jelasin dari awal dulu ya dok, Dokter Iko izin. Silakan dok. Jadi gini, ligamen itu adalah jaringan lunak yang menghubungkan antara tulang dengan tulang. Jadi lutut kita itu sebenarnya menggantung Bu. Nah si penggantung, jadi antara tulang paha dengan tulang kaki itu tergantung dia. Nah penggantungnya itu ada macam-macam, ada ACL itu di depan, anterior cruciate ligament itu ACL. Di belakang ada lagi PCL namanya, posterior cruciate ligament. Di bagian dalam dan di bagian luar juga ada MCL, ada LCL namanya, medial collateral ligament atau lateral collateral ligament. Nah itu semua adalah ligamen-ligamen untuk menggantung lutut. Nah fungsi utamanya adalah mereka menjaga stabilitas supaya lututnya atau tulang paha sama tulang kakinya itu tetap stabil. Nah, ketika dia ada robekan atau ada putus, baik parsial maupun total, itu akan terjadi instability. Nah, sendi itu paling nggak boleh nggak stabil, dia harus stabil. Karena apa? Ketika dia tidak stabil, maka akan menimbulkan cedera-cedera ke tempat lain. Misalnya, di situ kan di lutut misalnya, itu ada meniskus atau bantalan sendi, itu bisa robek juga. Tulang rawannya lama-lama nggak stabil, bisa rusak juga, kita bilangnya osteoartritis atau pengapuran. Nah, kenapa lutut itu harus stabil? Nah, itu alasannya Bu. Gitu. Jadi kalau ACL sendiri, itu posisinya di depan ya. Dia berjalan dari bagian lutut dari tulang bawah, tulang kering bawah, sampai ke bagian tulang paha atas, bagian luar.
Nah, dia fungsi utamanya adalah mencegah supaya tulang bawah kita jangan lari ke depan. Namanya kita bilangnya anterior translation. Jadi dia jangan lari ke depan. Nah, sehingga apa? Kalau orang yang ACL-nya putus, keluhan utamanya itu bukan sakit biasanya, tapi instability. Instability. Karena kan tadi fungsi dia untuk stabilizer ya. Nah, stabilizer putus, dia nggak stabil. Nah, karena dia fungsinya mencegah supaya tulang bawah jangan lari ke depan, nah keluhan pasien itu nggak stabilnya ke depan. Nah, jadi keluhan pasien ceritanya gini, pasti kalau datang ke saya, dok saya kalau lari cepat atau jalan cepat, saya mau ngerem takut. Nah, itu karena dia waktu habis lari mau ngerem, biasanya ada ACL-nya bagus, dia bisa ngerem dengan baik. Ketika ACL-nya putus, dia akan susah ngerem. Nah, itu keluhan utama ACL biasanya. Nah, tapi di Indonesia itu kalau ligamen aja yang putus, itu buat orang kita tuh kayak ini cuman kesleo lah gitu ya. Mereka nggak pedulikan sampai muncul gejala berikutnya adalah kerusakan dari tulang rawan atau kerusakan dari bantalannya. Nah, meniskus itu atau bantalan tadi banyak sekali saraf-sarafnya, Bu. Nah, kalau dia sudah mulai robek itu sakit sekali. Nah, barulah orang kita itu datang ke dokter. Jadi mostly kebanyakan yang datang ke kami gitu ya, ke ortopedi itu adalah orang-orang yang dengan ACL plus sudah dengan meniskus atau kerusakan cartilage, tulang rawan gitu ya, atau yang lain-lain gitu. Jadi jarang yang pure benar-benar ACL, kecuali benar-benar biasanya orang sport. Orang sport itu karena lingkungannya sport, misalnya orang-orang basket atau sepak bola karena lingkungannya basket sepak bola, ketika terjadinya cedera, nah itu dia sudah tahu di antara teman-temannya, wah ini ACL nih kemungkinan gitu. Ini nih yang robek gitu. Jadi mereka eh, bisa langsung datang ke kami gitu ya. Tapi kalau orang awam biasanya ya dianggapnya ini kayak kesleo lah biasanya gitu. Gitu. Bagaimana Bu Dewi? Apa Ya, sudah Dok. tercerahkan? Ini mungkin kalau saya tambahkan ada pertanyaan tadi oleh saudara Thomas juga terjawab ya. Kenapa ada kista di belakang lutut? Tadi udah dijawab oleh Dr. Ivan. Itu yang kita sebut dengan Baker cyst. Ya, kalau kista itu di mana saja bisa muncul. Gitu. Gitu. Oke, mungkin kita langsung mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Dian Herlina 89. Cedera ACL itu apa, Dok? Monggo, silakan Dr. Evan. Ya, jadi yang kita definisikan cedera ACL itu artinya cedera pada ligamen ACL. Jadi ada robekan biasanya. Jadi ada robekan baik total maupun parsial. Kenapa dibilang total ataupun parsial? Parsial itu artinya setengah. Karena ACL sendiri terdiri dari dua lapisan, dua bundle kita bilangnya, dua ikat, jaringan ikatnya dua dia ACL itu. Jadi ada yang bagian namanya AM anteromedial dan PL bundle posterolateral. Jadi kalau misalnya salah satu putus kita bilangnya parsial. Kalau misalnya dua-duanya putus kita bilangnya total. Nah, itu yang disebut cedera ACL. Jadi robekan pada ligamen. Nah, sebenarnya cedera ACL sendiri itu harus mengalami mekanisme injury yang sangat kuat, sangat hebat. Ya, jadi nggak bisa tuh kita lagi tidur tiba-tiba sakit terus cedera ACL. Jarang. Jadi harus ada mekanisme injurinya, harus ada mekanisme yang membuat sampai ligamen itu putus. Misalnya kayak trauma kecelakaan lalu lintas, atau misalnya karena apa ya, main basket posisinya berputar, terus kemudian lompat ya, dan kebanyakan ACL itu injury atau cedera bukan karena kontak, dia lebih banyak yang non kontak sebenarnya. Non kontak itu ya kayak lompat tiba-tiba mendaratnya salah atau pas naiknya lompatannya salah, dia gampang putus, itu jadi putus gitu. Itu mungkin Dok, cedera ACL gitu Dok. Oke, terima kasih Dr. Evan. Ini juga sebenarnya Ibu yang Erina tadi menyambung pertanyaannya. Kalau pergelangan tangan disebut cedera ACL juga, Dok? Silakan, Dr. Evan.
Kalau pergelangan tangan, sepengetahuan saya tidak ada ACL di situ. ACL itu singkatan dari anterior cruciate ligament. Anterior itu artinya di depan, cruciate itu artinya kaki, ligamen ya ligamen, jaringan yang menghubungkan antara tulang dengan tulang. Jadi harusnya kalau pergelangan tangan tidak ada cedera ACL, karena ACL sendiri anterior cruciate ligament. Jadi adanya di kaki, di tungkai, di lutut. Gitu. Oke. Itu kira-kira jawabannya Ibu Herlina. Kemudian kita sambung ke pertanyaan berikutnya. Tanda-tanda pengapuran setelah torn ACL apa saja dokter, dari akun Adlan Aulia? Silakan Oke. Dokter Evan. Ini bagus nih pertanyaannya. Jadi ya tadi saya bilang kalau ligamen ACL-nya putus maka akan terjadi instability, tidak stabil. Ketika tidak stabil, lutut akan rusak di sekitarnya. Salah satu yang rusak adalah tulang rawan. Ketika tulang rawannya rusak, maka kita sebut osteoartritis. Nah, gejala osteoartritis apa ya? Biasa kayak bengkak, ya, dia bengkak tiba-tiba, nyeri tiba-tiba gitu ya. Mungkin kayak Bu Dewi mungkin udah lama nih cedera ACL-nya. Yang kemarin muncul itu adalah osteoartritisnya, gitu, kerusakan cartilage-nya gitu atau meniskusnya, bantalannya. Nah, itu sehingga menimbulkan nyeri tiba-tiba. Jadi bengkak, terus nyeri tiba-tiba, nyeri biasanya ketika ini turun tangga, naik tangga, biasanya turun tangga lebih sering terjadi nyeri pada lututnya kalau OA. Terus kaku sendi itu biasanya terjadi pada bangun pagi. Ketika bangun pagi dia sendinya kaku, tapi kakunya mungkin kurang dari setengah jam lah. Ya, dia mulai kaku. Jadi kalau sudah mulai kita bangun tidur harus gerak-gerakan dulu kiri kanan, nggak bisa langsung mendarat ke lantai, kemungkinan besar kita sudah mulai terkena osteoartritis gitu. Nah, OA sendiri itu osteoartritis atau pengapuran itu bisa dua jenis. Ada yang degeneratif. Degeneratif artinya karena proses penuaan. Jadi bahan-bahannya tulang rawan itu sudah mulai sedikit diproduksi ketika kita lanjut usia. Nah, itu disebutnya pengapuran oleh karena degeneratif, oleh karena proses penuaan. Tapi juga osteoartritis karena didapat karena kecelakaan, ya, karena trauma, ya, itu yang rawannya rusak. Karena jatuh, tulang rawannya rusak. Itu juga disebut osteoartritis, gitu. Jadi OA itu tidak melulu hanya terjadi pada orang tua, Di gambarku. jadi pada orang muda, gitu mungkin dok. Kurang lebih itu. Oke, terima kasih Dokter Evan atas pertanyaan yang begitu jelas ya, terang benderang seperti lampu yang ada di depan saya ini. Panas juga. Kemudian kita lanjutkan. Itu apa? Saya itu katanya terlalu cepat gitu ya dok, kena kayak gitu ya dok ya. Mungkin karena cedera jatuh nggak sadar gitu kali ya dok. Iya, itu mungkin waktu ibu jatuh dulu, ya itu saya bilang seringnya dianggap itu hal yang sepele gitu. Iya benar. Nah, cuman setelah itu baru kerusakan tulang rawan terjadi, baru terasa nyeri, baru ibu berobat ke dokter. Itu sih yang sering terjadi. Jadi di live IG ini juga mudah-mudahan banyak yang nonton, bahwa intinya saya mau memberikan masukan, jangan dianggap sepele ketika terjadi cedera pada sendi gitu ya. Sebaiknya diperiksakan ke dokter ya. Entah nanti mau dioperasi, tidak dioperasi, itu seharusnya masyarakat tidak boleh takut, karena dokter sendiri mengoperasi atas anjuran. Kita menganjurkan dan kita bisa mengoperasi bukan karena paksaan, atas persetujuan pasien. Jadi sebaiknya periksa aja ke dokter. Kalau misalnya nanti sarannya operasi dan pasien tidak mau operasi, kita tidak pernah memaksakan gitu. Tapi setidaknya pasien sudah tahu nih, oh sakitnya apa, akibatnya apa kalau nggak dioperasi. Nah, setelah dioperasi itu, kalau dioperasi gimana, kenapa harus dioperasi sekarang, kenapa bukan nanti, itu kan nanti dokter akan menjelaskan semua. Jadi intinya saran saya, yang zaman-zaman dulu kalau kita bilang cuma keseleo, cuma diurut-urut itu terus enak lagi, ya mungkin secara di luaran nampaknya tidak ada apa-apa gitu. Jadi banyak itu lutut yang
apa lutut, engkel yang cedera sudah lama, terus akhirnya menjadi merusak semuanya. Saya pernah dapat kasus pasien itu dari umur 17 tahun, contohnya di engkel ya, di engkel, terus dia itu sepele, dia pakai high heels waktu ke pesta Sweet Seventeen dulunya, terus apa ya, keceklek ya orang bilang itu, jadi dia si engkelnya lari ke dalam begini gitu ya, karena pakai high heels yang cukup tinggi. Nah itu waktu umur 17 tahun dia sepelekan, ya udah di obat-obatin, cuman di kompres-kompres, akhirnya sembuh bengkaknya. Tapi dia datang ke saya ketika umur 40 atau 43 tahun ya. Di usianya menurut saya masih produktif lah ya, usia 43 tahun. Dan sudah sangat nyeri. Waktu saya X-ray, tulang rawannya sudah rusak semua, udah osteoartritis grade 4. Sudah terjadi kerusakan. Jadi saya harus satukan dia, harus difusion namanya supaya dia nggak sakit. Akibatnya engkelnya udah nggak bisa goyang lagi gitu. Nah itu menurut saya hal apa ya, kelihatannya sepele waktu umur 17 tahun, tapi ketika usia kita sudah lagi produktifnya terjadi kerusakan. Sayang, menurut saya itu sayang. Jadi kalau seandainya waktu itu diperiksakan, mungkin saja ligamennya diperbaiki sehingga stabil lagi. Ketika ligamennya stabil lagi, maka kerusakan itu akan sedikit lah terhindari, ataupun sebisa mungkin kita hindari kerusakan tulang rawan. Karena ketika tulang rawannya rusak, sangat sulit untuk kita perbaiki. Jadi hanya bisa dilakukan penggantian sendi atau dengan disatukan sendinya gitu. Gitu dok mungkin. Oke, terima kasih Dr. Evan. Ini ada pertanyaan baru lagi, tapi sebelumnya mungkin memang saya coba sampaikan bahwa cedera ACL itu tindakannya memang harus baiknya operatif, dan itu bisa minimal, artinya lukanya kecil aja dan dimasukkan satu alat, sehingga secara estetika juga tidak akan memberikan bekas luka yang besar. Nah, ini akan menyambung pertanyaan dari Adidas Sport Physio. Idealnya post operasi ACL kembali ke lapangan berapa lama ya dok? Dan syarat untuk bisa kembali olahraga gimana dok? Silakan Dr. Evan. Oke, terima kasih Dr. Iko. Jadi bagus sekali pertanyaannya. Jadi gini, ketika kita operasi ACL itu adalah operasi rekonstruksi. Rekonstruksi apa maksudnya? Kita menggantikan ACL yang putus menjadi ligamen yang baru. Jadi bukan yang putus dijahit. Itu beda dengan operasi misalnya urat atau tendon ya. Tendon putus kita jahit. Tapi kalau ACL itu yang putus tidak bisa kita jahit, dia harus diganti rekonstruksi. Ya, diganti dengan yang baru, ligamen yang baru. Nah, tentu saja ketika kita mengganti ligamen yang baru, itu harus ada adaptasi daripada tubuh kita, ya, baik dari misalnya kekuatan, strengtheningnya, ya, terus healingnya itu apa, penyembuhan antara ligamen yang baru dengan tulang, menyatunya itu harus ada waktunya. Kemudian kekuatannya, setelah itu refleksnya, proprioceptifnya atau saraf-sarafnya itu sangat dibutuhkan. Sehingga kenapa kalau setelah dilakukan tindakan rekonstruksi ACL itu kita membutuhkan fisioterapi yang cukup lama. Idealnya kurang lebih 6-9 bulan. Tergantung dari kondisi pasien. Ya, jadi ada 4 fase atau 5 fase, ada buku yang bilang 5 fase, ada yang bilang buku 4 fase. Itu ada fase-fase yang harus dilewati daripada pasien tersebut. Tujuannya itu di awal kita melatih pergerakannya dulu. Jadi pergerakan dari sendi itu dilatih dulu. Kemudian setelah pergerakannya sudah mulai bagus, setelah tercapai, kita mulai melatih strengtheningnya, kekuatannya. Setelah kekuatannya sudah mulai terlatih, nah itu kita mulai mengejar proprioceptif atau sarafnya. Habis itu udah bagus semua, baru kita mulai yang lari zigzag, itu kita latih semua. Tujuannya itu karena kenapa cukup lama. Jadi menurut saya itu sesuatu yang harus dijalankan. Kalau saya mau operasi pasien ACL, saya harus
komitmen dulu sama pasien, mau fisioterapi nggak. Jadi kalau nggak mau fisioterapi, sebaiknya nggak usah, karena hasilnya akan jelek, gitu ya. Sebagus apapun operasi saya, kalau tidak dilakukan fisioterapi, pasti hasil tidak akan bagus, gitu ya. Karena kan pasien itu kan lihat hasilnya di akhir ya, gitu. Jadi kalau saya cuma operasi-operasi aja bisa, operasi diganti, tapi kalau nggak mau fisioterapi, kalau saya pribadi, saya lebih baik jangan, gitu ya. Karena eh, nanti pasiennya komplain, loh dok kok hasilnya nggak bisa nekuk, nggak bisa lurus, nggak bisa ini, nah itu. Tapi karena fisioterapinya, dan fisioterapinya pun eh, lebih baik ke sport fisioterapi. Jadi ada fisioterapi khusus yang mendalami tentang sport fisioterapi. Nah itu kita melakukannya dengan pendekatan-pendekatan olahraga gitu. Jadi lamanya kurang lebih idealnya 6 sampai 9 bulan, Dok. Jadi tergantung dari kondisi pasien saat mengikuti fisioterapinya, program fisioterapinya gitu. Karena ada step by step-nya. Itu, Dok. Terima kasih Dokter Evan. Tadi menyambung sedikit. Durasi satu sesi fisioterapi itu kira-kira berapa lama? Apa setengah jam atau 15 menit? Kurang lebih 1 jam untuk fisioterapinya ya. Untuk fisioterapi kurang lebih 1 jam. Terus di bulan pertama kalau saya menganjurkan 1 minggu itu 3 kali. Dan every other day. Every other day maksudnya tidak bisa kita Senin, Selasa, Rabu. Jangan. Jadi otot itu harus ada waktunya istirahat. Jadi Senin, Rabu, Jumat atau Selasa, Kamis, Sabtu gitu. Itu di bulan pertama biasa 3 kali, Dok. Tapi berikutnya sih udah mulai tidak terlalu rutin lah. Gitu. Baik, terima kasih dokter. Ada pertanyaan berikut lagi. Dok, kan paha saya yang patah, kenapa saya ngerasain pengapuran seperti yang tadi dokter bilang? Terus bentuk dengkulnya jadi beda. Kira-kira saya harus bagaimana, Dok? Nah, ini sedikit tambahan dari saya. Pasien ini saat ini terpasang plate and screw pada ininya, pada femur. Tapi saya lupa kiri atau kanannya. 10 tahun lalu kok nggak salah. Oke. Silakan dokter. Terima kasih, Dok. Gini, biasanya bisa banyak berbagai kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, jika terjadi malalignment atau kesegarisan dari anggota tubuh kita itu tidak baik sudutnya, makanya kalau ortopedi itu selalu ukur-ukur sudut terus tuh, karena kita mencari alignment, kesegarisan kita. Kalau alignment-nya tidak bagus dari mulai paha sampai ke ankle, artinya akan ada beban pada satu titik tertentu, gitu ya. Kalau misalnya dioperasi, wah ininya hancur sekali nih, sehingga alignment-nya tidak mencukupi atau tidak terlalu bagus, bisa aja kena ke lututnya atau ke ankle-nya, gitu ya. Atau misalnya bisa juga terjadi karena ini waktu kecelakaan tanpa disadari lututnya juga terbentur, atau waktu trauma itu juga bisa terjadi, tapi baru terasanya sekarang. Kayak Ibu Dewi kan dari apaan ya jatuhnya ya Bu ya, tiba-tiba baru-baru ini sekarang sakitnya gitu ya. Bisa aja seperti itu, Dok. Jadi banyak faktor sih. Yang jelas ketika terjadi malalignment atau ketidaksegarisan antara dari mulai panggul, mulai ke lutut, terus ke ankle, tidak segaris, maka akan terjadi perubahan titik tumpu. Nah, ketika beban kita itu bertumpu pada satu titik yang tidak baik, maka dia akan menyebabkan kerusakan daripada tulang rawan tersebut. Gitu. Makanya kita di ortopedi itu mempelajari sudut. Jadi kenapa sih pasien patah tulang dioperasi ya? Tujuannya adalah untuk alignment tersebut. Tapi nggak semua patah tulang dioperasi. Kenapa? Karena menurut keilmuan kami ada sudut-sudut yang acceptable, ada sudut-sudut yang dapat diterima. Oh ini sudutnya baik, nggak perlu dioperasi, pasang gips aja. Jadi don't worry kalau emang ada patah tulang atau ada apa, saran saya sebaiknya periksakan ke dokter. Jadi tidak semua tulang patah itu dioperasi. Jadi nggak usah takut. Jadi pasang gips saja sudah cukup gitu ya. Karena memang waktu patah, kita ukur kesegarisannya, sudutnya masih bagus nih, masih tidak mempengaruhi apa-apa, ya udah pasang gips saja.
gitu, atau sudutnya kurang bagus, ya udah ini harus dioperasi gitu. Itu aja mungkin Riko. Oke, terima kasih banyak Dokter Evan. Nah, ini kita lanjutkan lagi satu pertanyaan. Wah, ini lumayan jauh dari Jawa Tengah, tepatnya kota Semarang. Dok, mau tanya nih, ada pengalaman tentang Cyclops Syndrome nggak ya pada penderita ACL rekonstruksi? Terima kasih, Oke. salam dari Semarang. Terima kasih dari Semarang. Oh, banyak sekali kalau Cyclops Syndrome. Jadi apa itu Cyclops Syndrome? Cyclops Syndrome itu jadi gini, ketika ligamen ACL itu putus di dalam sendi, itu dia akan mengkerut. Jadi apabila putusnya udah lama, bisa misalnya 6 bulan, 8 bulan, maka dia akan tertarik mengkerut, membentuk seperti jaringan yang mengeras, dia kayak bulat begitu mengeras. Nah, itu kita bilangnya Cyclops Syndrome, dan itu bisa menimbulkan nyeri biasanya. Jadi itu salah satu ketika kita masuk operasi ACL-nya putus, itu salah satu tandanya, oh ini udah ada Cyclops, berarti ini sudah lama kejadiannya. Jadi kronik, atau kita bilangnya sudah lama, lebih dari 1 bulan at least. Itu namanya Cyclops Syndrome. Diapain Cyclops Syndrome? Ya diambil aja, dibuang, dibebaskan gitu ya. Jadi dia kayak kista di dalam, tapi dia padat. Kalau kista kan isinya cairan ya, kalau dia padat, jadi jaringan ACL yang sudah putus terus dia mengkerut gitu. Itu Riko. Baik, terima kasih penjelasannya Dokter Evan. Nah, ini sebelum kita lanjut, seperti yang saya katakan tadi, yang pertama kali bisa menjawab dengan tepat dan benar pertanyaan yang saya lemparkan akan mendapatkan giveaway masker medis dari Masker. Cintailah produk Indonesia. Pertanyaannya adalah, ini sangat dasar ya. Memang kita judul topik kita malam ini. Sebutkan kepanjangan dari ACL. Silakan ketik di kolom komen. Yang pertama yang benar akan menjadi pemenang. Sambil latihan ini ya, sambil olahraga jari dan jempol. Oke, sambil menunggu, ini ada pertanyaan lagi. Jika saya sering melakukan penguatan di sekitar lutut dan tidak melakukan olahraga berat, apakah risiko pengapuran akan berkurang? Bagaimana dampaknya pada saat saya lansia nanti? Silakan Dr. Evan. Oke, terima kasih Dr. Riko. Ini judulnya cedera ACL ya, cedera ACL, terus istilahnya nggak mau dioperasi lah ya, terus melakukan penguatan gitu ya, mungkin melakukan penguatan otot-otot sekitar lutut, terus gimana nanti lansianya ya. Kalau terjadi ACL usia muda, buat saya pribadi mutlak harus operasi. Karena apa? Karena ACL sendiri seperti kita tahu fungsinya adalah primary. Jadi dia primary untuk stabilizer lutut ke bagian depan. Jadi kalau primer ya seharusnya dioperasi. Kalau usianya muda. Saya banyak pasien ACL nggak dioperasi kok. Kalau usianya sudah 60 ke atas. Terus saya nggak operasi pasien ACL dengan 60 tahun ke atas. Karena menurut saya apalagi sudah ada osteoartritis, buat apa gitu ya, kalau buat saya pribadi. Nah, terus kalau misal dia nggak dioperasi, lansianya gimana? Kalau penguatan aja boleh nggak dok? Saya nggak olahraga berat. Tetap aja yang namanya semakin kita lanjut usia, berat badan kita akan bertambah. Terus kemudian seberapa lama kita mau olahraga untuk penguatan? Setahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun gitu ya. Karena kan pada usia tua otomatis olahraga kita akan berkurang. Bukan karena kemauan ya, mungkin banyak orang yang olahraga maunya kuat tapi energinya sudah berbeda ya. Terus kapasitas paru-parunya juga sudah berbeda. Bisa aja olahraga itu dilakukan penguatan tapi mungkin tidak serutin waktu usia muda. Jadi intinya kalau primary stabilizer-nya tidak dilakukan tindakan, tidak lakukan penggantian, kemungkinan besar untuk tulang rawannya rusak itu lebih tinggi dibandingkan orang yang usia muda terus ACL cedera dilakukan rekonstruksi, dibandingkan orang yang hanya melakukan penguatan dan tidak olahraga ringan gitu ya. Apa cuma tidak olahraga berat, cuma olahraga ringan-ringan aja dok gitu.
ya boleh saja itu pilihan. Maksudnya kita sebagai medis atau dokter hanya memberikan anjuran berdasarkan keilmuan kita. Jadi nanti pasien itu mau operasi, tidak mau operasi, cuma penguatan, silakan begitu dok. Oke, terima kasih dokter. Kita lanjutkan pertanyaan oh ya, sebelum saya sampaikan tadi yang pertama kali masuk ke dalam kolom komentar adalah akun Rina_Hanindia. Selamat Anda mendapatkan satu kotak masker medis merek masker dari Mas Pion. Nah, untuk pertanyaan kedua, apa ya? Apa penyebab terjadinya cedera ACL? Silakan dijawab langsung di kolom komentar. Siapa yang cepat, boleh dapat. Bu Dewi udah canggih tuh Bu, di operasinya pakai teknik laparoskopi Bu. Jadi sekarang buat cedera ACL itu nggak perlu khawatir, karena mungkin informasi aja dokter Iko tadi sudah sampaikan sih. Jadi kita ada teknik atau ada alat yang modern namanya teknik artroskopi atau minimal invasif, artinya sekecil mungkin kita membuat sayatan, kita menggantinya itu kurang lebih cuman ya sayatan sekitar setengah senti, terus diambil grafnya mungkin sekitar 5 sampai 6 cm. Dengan satu alat, namanya alatnya artroskopi, itu bisa melihat ke dalam dengan teropong lah ya. Kalau di usus buntu juga ada laparoskopi namanya, ya bisa usus buntu atau di perut itu ada laparoskopi. Kalau kita di sendi namanya artroskopi. Artros itu artinya sendi, kopi ya meneropong artroskopi. Dengan teknik minimal invasif tujuannya apa? Bukan tujuannya cuma hanya modernnya, tapi tujuan utamanya itu pertama ketika sayatannya kecil, itu mobilisasi pasien akan lebih cepat. Bisa kembalinya melakukan aktivitas pergerakan itu lebih cepat. Yang kedua, meminimalkan infeksi. Semakin kecil sayatan, harusnya semakin kecil kemungkinan terjadinya infeksi. Gitu ya. Yang paling dikejar adalah fungsinya, karena kalau zaman dulu misalnya operasi ACL itu dibuka dari atas sampai bawah lututnya. Akibatnya apa? Ya jaringan di sekitarnya banyak yang rusak. Ketika banyak yang rusak, kita buka sehingga mobilisasinya atau pergerakannya akan lama untuk kembali. Nah, kenapa sekarang diciptakan namanya alat artroskopi? Gitu. Gitu dok. Dok, ya dokter, ya. Itu apakah ini apa maksudnya? Kan saya udah dioperasi tuh dok. Berat badan juga harus diturunin gitu ya? Ada pengaruh gitu dok ke berat badan gitu? Gimana ya dok? Iya, jadi gini. Itu PR saya juga Bu, sama. Harus punya berat badan. Ada pengaruh. Pengaruh banget. Jadi ada penelitian. Ini untuk osteoartritis ya, untuk pengapurannya ya. Jadi untuk pengapurannya itu pada lutut atau pada sendi panggul ataupun pada sendi engkel itu akan sangat dipengaruhi oleh berat badan. Kenapa? Karena lutut kita, panggul kita itu bagian yang menumpu berat badan kita. Contohnya pada lutut. Ada teori yang bilang bahwa lutut ketika kita berjalan itu menaruh beban kita sekitar 5 sampai 6 kali lipat dari berat badan kita. Coba kalau berat badan kita 80, berarti kalau kali 5 berapa? 400 kilo Bu. Dibagi 2 kiri kanan. Jadi lutut itu menanggung 200 kg waktu jalan. Nah, kalau lagi naik tangga turun tangga bisa 7 sampai 8 kali lipat. Kalau lari bisa 10 kali lipat dari berat badan. Jadi kalau kita beratnya 800 kilo dibagi 2, 400. Artinya ketika ada beban yang berat, maka akan terjadi kontak antara tulang paha dengan tulang keringnya itu ya. Jadi antara sendinya itu akan terjadi kontak. Nah, ketika terjadi kontak yang berlebihan, maka tulang rawannya akan cenderung rusak. Sehingga kalau berat badannya berkurang, pasti nyerinya akan berkurang. Jadi ada penelitian yang bilang dengan menurunkan berat badan 5 kilo itu kurang lebih kita bisa menurunkan nyeri pada OA itu di lutut 80%. Ini nggak perlu obat Bu. Untuk menurunkan 80% nggak perlu obat. Jadi
cuma kurangin berat badan 5 kilo katanya, penelitian di luar negeri itu bisa mengurangi osteoartritis 80%. That's why kenapa pada pengapuran selalu saya bilang sama pasien saya, yang pertama adalah berat badannya harus dikurangin, naik turun tangganya juga harus dikurangin, ya boleh naik turun tangga tapi jangan terlalu berlebihan. Terus apa ya? Ya itu dulu yang non operatif apa non obat-obatan dulu lah kita usahakan dulu gitu. Kalau berat badannya 100 kilo, ya berat badan 100 kilo biar dioperasi sakit juga, Bu. Makanya saya nggak pernah operasi pasien-pasien di atas 100 kilo, 120 kilo gitu. Pasti ada keluhan gitu, pasti nggak puas gitu. Gitu dok. Iya. Terima kasih banyak Bu dok. Iya. Ibu. Sama Bu, PR saya juga itu. Saya lebih malu Bu. Ketika ketemu pasien turun berat badannya lah, ntar kalau dibalikin dokternya pasti gendut deh. Lebih beban saya Bu. Oke, untuk pertanyaan nomor dua yang paling pertama menjawab adalah akun @visio_Semarang ya. Selamat Anda mendapatkan satu kotak masker medis merek masker dari Mas Pion. Oke. Kalau di di layar saya ada tanda menit ya. Itu udah 54 menit. Kalau nggak salah sekitar sejam kita punya ini ya waktu. Iya. Betul, Dok. Oke. Nah, di sisa waktu ini mungkin Dr. Evan bisa memberikan take home message ya bagi para penonton. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Dr. Iko, Bu Dewi untuk bisa sama-sama live, untuk bisa saling berbagi. Semoga apa yang kita bagi hari ini bisa di-share ke semua orang di sekitar kita, bisa membantu kesehatan. Intinya untuk cedera ACL, pertama bisa dicegah. Dicegah dengan apa? Dengan cara penguatan dan olahraga yang benar. Pemanasan jangan dilewatkan, memakai alat-alat yang betul, misalnya main basket jangan pakai sepatu catch, main bola jangan nyeker-nyeker gitu. Jadi pakai alat yang betul, penguatan yang baik, latihan yang baik, pemanasan baik, itu bisa dicegah ACL. Jadi jangan takut olahraga karena takut cedera ACL. Jadi ACL bisa dicegah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika misalnya sampai terjadinya cedera, maka saran saya adalah sebaiknya dikonsultasikan ke dokter, diperiksakan ke dokter ortopedi. Nah, nanti setelah itu baru didiskusikan. Masalahnya tidak perlu khawatir, masalah dioperasi tidak operasi, kami sebagai dokter tidak pernah memaksakan itu, kami hanya memberikan anjuran, semua pilihan ada pada pasien. Terus setelah cedera ACL, setelah operasi, tetap semangat, karena bagi para atlet ataupun non-atlet, bisa melakukan aktivitas seperti biasa lagi. Insya Allah dengan semangat, dengan fisioterapi yang baik, fisioterapi yang benar, mudah-mudahan bisa kembali lagi. Di return to sportnya akan ada. Begitu mungkin Dr. Iko. Siap, terima kasih Dr. Evan. Terima kasih Dr. Iko. Untuk teman-teman yang belum sempat melihat secara utuh video ini, nanti hari Kamis hari Minggu ya. Hari Minggu nanti akan di-upload di channel YouTube saya, Dok Barista juga. Sehingga mungkin apa yang malam ini tidak sempat ditonton secara utuh, pada hari Minggu nanti bisa ditonton utuh. Pengetahuan yang didapat juga akan lebih utuh. Dan di bulan Ramadan ini saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan, kiranya puasanya boleh full 1 bulan. Kata terlambat untuk Bu Dewi untuk belajar mulai belajar main catur ya. Ya siap bos. Oke, kalau gitu. Ya saya dokter Evan tadi ya.
Makasih, Iya, saya makasih. pencerahan, terima kasih banyak. Oh, terima kasih banyak. Iya. nah kalau kalau kita memang juga etis menyampaikan di mana Dokter Evan praktek. Tetapi yang bisa saya sampaikan, Dokter Evan juga punya kedai kopi atau coffee shop. Mungkin di mana Dokter Evan dapat tahu Bu Dewi dan beserta anak-anaknya di pas berada di daerah mana gitu. Di mana Dokter kedai kopinya? Di Karawang, Bu. Oh, di Kalau Kerawang, itu Dok. Janji iya, Jiwa iya. di Karawang, di Grand Taruma, perumahan Grand Taruma. Oh, baik, Dok. Gimana kalau kita kesasar ke sana, mampir, Dok. Main-main lah. Iya. Dan nanti Iko juga. Dok, baik. Ya, oke. Oke, jadi kita akhiri pertemuan kali ini. Kita sampai ketemu di lain kesempatan, di lain topik. Selamat Ya, malam Dok. semua. Salam sehat. Salam. Bye bye.